Adakah bukti yang benar-benar membuktikan bahwa orang yang berhasil bahagia karena harta? Kita bisa lihat kok, itu mah hawa nafsunya yang dipuaskan, bukan hati yang benar-benar sakinah, bukan hati yang benar-benar tentram. Dan ujung-ujungnya mereka juga yang comeback, kembali nyari Allah. Jemaah-jemaah yang akhirnya kembali datang dan cerita, itu yang masalah yang mereka bawa, masalah mereka dengan dunianya. Ada masalah dengan pasangannya, ada masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dengan popularitasnya, ada masalah dengan bentuk fisik dan segala macam. Padahal demi Allah, dulunya pasangannya yang sekarang dia miliki, popularitas yang sekarang dia miliki, jabatan yang sekarang dia miliki, harta yang sekarang dia miliki, dulu itu diidam-idamkan oleh dia. Kalau emang itu benar-benar suatu ketenangan yang hakiki, kenapa hal yang dulu mereka idam-idamkan malah menjadi sesuatu yang akhirnya mereka sesali dan mereka stres sekarang, ya? Tapi nggak pernah ada orang yang akhirnya sadar kepada Allah dan akhirnya mendekat kepada Allah, lalu suatu saat ketika aduh nyesel, udah dekat sama Allah, demi Allah, itu nggak pernah ada, ya? Dan cukuplah itu menjadi pelajaran. Udah benar itu, udah benar sadar. Setiap kali kita kecewa, tanya, ya Allah, saya kenapa kecewa? Ada orang yang diperlakukan lebih parah daripada saya, kenapa dia bisa nggak kecewa? Apa perbedaannya? Tadi kayak tanya, yaitu ada orang yang sanggup menghilangkan rasa berhak, ya, karena ketika setan nggak sanggup membuat kita ninggalin sholat, ninggalin ngaji dan segala macam, setan sanggup membisikin, aduh kamu kan udah jadi orang seperti ini, kamu tuh berhak loh, dia udah kasih penghargaan, dipuji setiap hari, digelarin karpet merah dan sebagainya, ya. Perasaan berhak itu tuh yang ketika akhirnya tidak kejadian, hati itu dongkol, hati kesal, hati galau, ya. Tips selanjutnya, ayolah, demi Allah, kalau kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya, kita itu hamba yang jahil, yaitu bodoh, lemah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah, fakir, nggak punya apa-apa tanpa Allah, dan terakhir zalim. Punya hak apa kita mendapatkan itu semua? Tidak ada layak-layaknya diri ini mendapat kebaikan dari orang lain, karena diri ini yang masih amat sangat layaknya tuh dapat keburukan, terutama bab tentang zalim, ya. Ingat gak kemarin tetangga kita dulu waktu masih di Surabaya yang ada siapa? Si tetehnya tahu-tahu nangis masuk ke depan kamar kita, ya kan? Terus akhirnya ibunya datang marah-marah, gedor-gedor, laki-laki. Jadi ada perempuan datang ke kamar nangis. Dia ternyata habis mergokin cowoknya selingkuh, mohon maaf, sedang tidak berbusana dengan perempuan lain dalam kamarnya. Maka dia nangis, kabur. Lalu orang tuanya si cewek nggak terima, digedor-gedor tuh kamar si lelaki bandelnya, ya. Tapi ketika digedor-gedor kayak gitu, itu laki nggak berani keluar. Padahal secara fisika, secara bentuk tubuh itu laki gede, tinggi, besar, yang kalau si ibu dan si perempuannya itu ditonjok tuh pingsan, saking gedenya. Tapi kenapa dia nggak berani keluar? Karena sadar sedang berbuat zolim, berbuat salah. Ketika berbuat salah, gak berani nuntut macam-macam. Kita ketika merasa kecewa, ketika merasa dongkol, ketika merasa marah, bisa jadi kita sedang melupakan, ya Allah, saya teh sebetulnya punya sesuatu yang seharusnya engkau azab, tapi engkau menunda itu. Tapi saya lupa dan akhirnya saya ngerasa lah, saya udah benar, harusnya saya dihargai lebih lanjut, dihargai lebih daripada itu, ya. Ketika itu yang sudah muncul, lupa dengan kesalahan diri, itu yang ada hamba-hamba yang berhasil ingat terus ke situ, makanya nggak berani nuntut ke Allah. Nabi Ayub alaihissalam diuji 18 tahun penyakit kulit, nggak berani minta sembuh ke Allah, malah sibuk bersyukur. Abtab Al-Jarmi kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, telinganya setengah tuli, nggak berani mengeluh kepada Allah, malah sibuk bersyukur terus kepada Allah. Karena benar-benar sadar, ya Allah, saya teh apa, masuk surga nggak bisa kalau nggak engkau tolong ibadah, terhindar dari neraka nggak bisa kalau tidak engkau tolong. Terus bisanya apa tuh kita teh? Saya teh lemah, nggak bisa nggak ditolong Allah. Saya jahil, ilmu apa yang saya punya kalau nggak dititipin oleh Allah? Saya juga fakir, apa sih yang saya punya kalau Allah titipin? Dan juga saya lebih banyak zalimnya daripada taat. Karena kalau kita berbuat dosa itu pasti kecatat sama malaikat sebelah kiri, ya.
Tapi kalau berbuat pahala belum tentu jadi pahala, karena niatnya tadi belum tentu lurus ya. Kalau ternyata kita sadari Allah, peluang saya berbuat dosa itu lebih besar daripada peluang saya berbuat ketaatan, nggak akan kita mikirin ganjaran. Walaupun di Quran disebutkan ya Allah surga itu ganjarannya begini, surga ganjarannya ini, boleh mengejar itu, mengharap itu, tapi ketika ingat lagi ya Allah apa pantas gitu, sedangkan dosa-dosa saya yang dulu nggak tahu udah diampuni atau belum, sedangkan saya masih begitu dapat banyak nikmat, padahal azab engkau yang harusnya saya terima belum datang-datang juga. Aduh, hancur diri, hancurnya tapi malah jadi bersujud, jadi air mata tobat, dan itu yang menjadi penolong ya.